Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pemirsa Cahaya Hati ANTP yang dimuliakan Allah, Majelis Al-Buraq yang mudah-mudahan selalu diberikan naungan, kenikmatan ibadah, kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dunya kas-safar. Dunia itu sebenarnya hanya sebuah perjalanan saja. Di mana-mana perjalanan itu ada titik awal dan ada pula titik akhir dari perjalanan tersebut. Orang kalau mau mencapai perjalanan yang indah, sehingga dia sampai ke tempat tujuan dengan bahagia, minimal ketika di perjalanannya ada bekal yang tersedia. Kita mau pergi ke Kalimantan, kalau nggak ada bekal, nyampainya lama. Sampai sih sampai, tetap sampainya lama. Tapi kalau bekalnya tersedia, tiket pesawatnya sudah ada, kemudian penginapan di sana sudah disediakan, insya Allah maka perjalanannya minim atau sedikit sekali halangan, tantangan dan rintangan. Begitupun kehidupan. Kita ini sedang berjalan di muka bumi ini, karena bumi ini atau dunia ini sebagai jembatan awal saja. Nanti ada tahapan jembatan kedua adalah perumahan yang sementara, barzah. Baru ke perumahan abadinya adalah akhirat. Makanya kalau sampai ke perumahan hadinya pengen bahagia, pengen sukses di hadapan Allah, pengen nikmat hidup di perumahan surga, minimal ketika perjalanan di dunianya ada bekal yang terindah, bekal yang diciptakan dalam kehidupan kita. Apa sih bekalnya menuju akhirat? Banyak, tapi tidak pernah menyulitkan. Salat bekal, puasa pun bekal, haji bekal, zakat bekal, sedekah bekal, berbuat baik bekal. Bahkan senyum kita yang dianggap ibadah, ini merupakan bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyakkan bekal kita di dunia, agar nanti kita dapat perumahan abadi kita di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini sebuah perjalanan, maka kita akan menemukan tantangan, halangan, rintangan dalam kehidupan. Bahkan kita akan menemukan perampok dan perampas di dalam kehidupan. Bukan cuma di kehidupan nyata saja kita menghadapi perampok, bekal dan lain sebagainya. Ternyata di antara kehidupan yang kita lalui saat ini, sebelum menuju kita ke perumahan abadi, akhirat nanti, ada perampas dalam kehidupan. Ada 3 perampas dalam kehidupan di dunia ini menuju akhirat. Yang pertama, yantahibul malakul maut ruhahu. Malaikat maut, Ijrail, ini akan merampas setiap ruh yang hidup. Akan merampas setiap jiwa yang hidup. Sifatnya dirampas. Karena memang yang namanya mati itu nggak ada pemberitahuan. Bu, Pak, kalau ibu bapak matinya dikasih tahu dulu nih sama Ijrail. Ibu nanti matinya bulan depan. Kira-kira lebih banyak di masjid apa di rumah? Kenapa? Karena sudah ada pemberitahuan mati kita bulan depan. Ibu dikasih tahu nih bahwa matinya nanti minggu depan. Kira-kira banyak megang HP apa koran? Apa Quran? Pasti banyak megang Quran. Kenapa? Karena HP belum tentu membawa kita ke kebaikan. Tapi Quran jelas adalah persiapan ibadah dalam kehidupan menuju akhirat. Kalau meninggal mati kita sudah diberitahu, maka kita punya persiapan. Tapi yantahibul malakul maut ruhahu. Malaikat maut akan merampas dari setiap jiwa yang hidup. Makanya sedia payung sebelum hujan. Jangan nunggu hujan baru buka payung, kira-kira basah tidak? Jangan nunggu ngungsi pas banjir, tenggelam kita. Tapi sebelum hujan, kita sediakan payung.
Nanti ketika hujan, maka payung dikibarkan, kita nggak kebasahan. Sebelum dirampas ruh kita, sebelum kita diambil oleh Ijrail, sebelum kita dipindahkan dari dunia ke barzah kemudian ke akhirat, maka sediakan ibadah yang terbaik agar nanti di perumahan sementaranya dari para malaikat penanya kita di dalam kubur mampu kita menjawabnya. Kalaupun sedikit pertanyaannya, kan bukan kehidupan yang menjawabnya, tapi jelas amal ibadah di dunia kitalah yang mampu menjawab semua pertanyaan dalam kubur. Kemudian kalau payung ibadah kita disiapkan dari sekarang, maka insya Allah nanti di akhirat kita nggak terlalu kebasahan, basah dengan maksiat, basah dengan dosa, akhirnya kita terjerumus ke dalam api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu yang pertama. Urusan mati nggak ada yang dikasih tahu. Al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal. Yang namanya mati datangnya dadakan. Nggak ada pemberitahuan. Nggak ada perintah yang sudah dibocorkan. Masing-masing ini sudah dicatat loh. Siapa namanya, kapan lahirnya, dan kita sudah dapat porsinya. Porsi kematian kita sudah didapatkan. Cuman kan nggak tahu siapa yang duluan. Saya nggak mau nyumpahin ibu duluan atau saya duluan. Atau saya belakangan ibu duluan. Yang pasti ini sudah ada urusan dari Allah. Sudah ada urusan catatan kematian kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dikasih tahu. Makanya mesti mempersiapkan dari dini hari. Persiapkan dengan kebaikan. Sebab apa? Sebab ibu belum tentu doa kita diijabah. Belum tentu sholat kita yang selama ini kita lakukan diterima. Belum tentu sedekah kita hilang dari rasa iri, ria, dan ingin dipuji oleh orang lain. Atau belum tentu haji kita menyebabkan kita menjadi orang-orang yang mabrur. Maka persiapkanlah. Kalau memang yang namanya kematian tidak ada kata-kata. Kalau memang yang namanya kematian dijemputnya secara tiba-tiba. Baghtatan, secara tiba-tiba. Maka persiapkanlah bekal yang cukup tersedia. Agar nanti di akhir hayat kita mampu mencapai target yang tertinggi. Husnul Khatimah. Makanya orang kalau sudah matinya menyebut asma la ilaha illallah, tangan nunjuk ke atas, ini Masya Allah. Minas sama'i wahida hatta sabi'ah, dari langit pertama sampai langit ketujuh, di gerbang pintu dibuka, pintu langit gerbangnya. Kemudian ruh kita yang meninggal dengan asma Allah digondong oleh ribuan para malaikat. Mereka mencium ruh kita karena wanginya sungguh sangat luar biasa. Tapi orang yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah, pintu langit pun ditutup. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit. Para malaikat mencaci maki ruh kita. Kemudian kita akan menyesal. Kenapa? Karena akhir hayat kita menderita. Kemudian ke perumahan abadi. Kita sungguh sangat dalam keadaan sengsara. Hayo, ibadah selagi tubuh kita masih mampu. Sehat pakai ibadah. Sakit pakai buat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya alurkan buat ibadah. Miskin tetap dalam kesabaran. Kaya miskin takdir dari Allah. Tapi yang pasti manusia hamba Allah. Apapun yang Allah berikan. Asma Allah tetap ada di mulut kita dengan keluar dengan nada yang indah. Dan di hati kita, detak jantung kita, Allah selalu ada. Insya Allah diambil ruh kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kemana-mana, tetap di Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu.
Aku tuh gak cinta sama dia, aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Pemirsa Cahaya Hati ANTV yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Al-Buraq yang berbahagia. Yang kedua, yantahibul warathahu malahu. Harta waris kita akan dirampas oleh ahli waris. Sebab yang namanya bagi warisan nggak harus nunggu mau warisnya meninggal dunia baru warisan dibagi. Kalau yang punya warisnya belum meninggal dibagi nggak sah. Bahkan wasiat pun diberikannya setelah ahli warisnya meninggal dunia. Beda dengan hibah. Nah kalau memang harta kita ini bakal dirampas. Sebab kenapa dirampas? Karena diambil dibagi warisannya setelah yang punya warisnya meninggal. Ada nggak orang mau bagi-bagi warisan kemudian kompromi? Ini kita mau bagi tanah yang sebelah sini. Gimana kalau kita laporan sama bapak kita di kuburan? Kira-kira kalau bapak kita nggak jawab di kuburan pada kabur apa kagak? Kan begitu. Nah yantahibul warathahu malahu. Harta waris akan dirampas. Maka tinggalkanlah warisan yang terbaik di dalam kehidupan. Sebab jujur ketika orang sudah dipendam di dalam tanah, kan yang dihadapin para malaikat. Yang ngedampingi kita amal ibadah. Kalau amal ibadah kita kurang baik, tapi kalau yang kita tinggalkannya baik, yang kita tinggalkannya khair, yang kita tinggalkannya menjadi anak yang saleh dan saleha, menggunakan harta kita dengan baik, insya Allah amal ibadah anak-anak kita yang kita tinggalkan
ini jadi pemicu kebaikan. Makanya ada satu harta, ada satu pekerjaan yang manfaat, ada satu amal soleh yang nggak bakal habis kalaupun kita sudah dikubur di dalam tanah. Al-waladi soleh alladzi yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Makanya kita kata Imam Asyuyuti bahwa Al-Fatihah yang dikirimkan nih sama orang-orang yang hidup kepada kita di kuburan itu tembus jadi cahaya. Jadi kalau kita sudah meninggal, anak kita berlomba-lomba bacain Al-Fatihah, bacain doa, kemudian sodako pahalanya buat kita, insya Allah itu di dalam barjah kita diterangi oleh cahaya-cahaya yang indah. Jadi betul bahwa harta waris ini adalah harta rampasan. Karena dibaginya setelah mewarisnya meninggal dunia. Makanya tinggalkan harta yang terindah. Apa sih Pak Ustadz harta yang terindah? Boleh dalam bentuk material. Tapi jangan dibikin anak-anak kita tergila-gila dengan harta yang kita miliki. Boleh mereka memakai harta. Tapi mesti memikirkan harus berbagi. Boleh mereka menikmati harta yang kita cari. Tapi mesti memikirkan doa yang terindah adalah harta yang terbaik. Kan ada selawatannya tuh. Saben malam Jumat ahli kubur sambil njaluk donga macan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Ini kayaknya bahas ini orang Medan doang yang hafal ya. Salli wa salim da iman. Allah Allah salli wa salim da wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Setiap malam Jumat orang tua pulang ke rumah kalau sudah meninggal, berdiri depan pintu mau salam takut pada ketakutan. Dia duduk depan pintu sambil ngedengerin anak saya berdoa apa tidak. Kalau yang kecil baca doa, yang tua baca doa, istri yang ditinggalkan baca doa, maka tuh almarhum senyum gembiranya luar biasa. Tapi kalau pas berdiri depan pintu, tuh istilah katanya berdiri depan pintu, nungguin anak yang bontot karaokean, yang gede main Facebookan, istrinya doyan chattingan, maka tuh almarhum nangis. Kenapa? Karena doa yang dibutuhkan. Bukan lagi harta. Harta sudah diambil sama ahli waris. Makanya sampai dia ngomong, kalau seandainya saya dihidupkan kembali ya Allah. Kalau saya dihidupkan kembali dari kematian saya pulang ke rumah. Saya ambil seluruh hartanya. Sebab gara-gara harta inilah anak-anakku lupa kepada ayahnya yang sudah kembali kepada Allah. Makanya hati-hati ibu, boleh memperbanyak waris, tapi jalan dan peta kehidupannya masih dikasih tahu. Hafal dia dengan harta, tapi jangan menimbun asma Allah dan asma nabinya dalam kehidupan. Sebab harta sifatnya sementara, tapi ibadah akan dibawa kemana saja. Bahkan di hadapan Allah, ibadah kita yang akan mampu menolong kita dari segala macam kehidupan di dunia. Ingat, cari harta silakan, sebanyak-banyaknya boleh. Sebab Islam menganjurkan kita menjadi orang yang terkaya. Sebab dengan kekayaan lebih mudah kita berbuat kebaikan. Berbagi ini indah. Orang yang diberi akan berdoa. Doa yatim, doa fakir, doa miskin. Ini akan tembus sampai ke langit ketujuh. Manakala satu, memberikan kitanya ikhlas karena bukan hanya ingin dipuji dan gegap gempitannya media massa. Sebab pemberian yang terbaik bukan jumlahnya yang banyak. Pemberian terbaik bukan karena banyak dan hebatnya kita berikan. Tapi pemberian yang terbaik manakala ikhlas dinomor satukan. Yantahibul warathahu malahu. Harta waris akan dirampas oleh ahli warisnya. Pemirsa Cahaya Hati ANTV yang dimuliakan Allah, Majelis Taklim Al-Buraq yang mudah-mudahan tetap berbahagia. Yang ketiga, yantahibul jismahud dudu. Satu hari nanti
Ini badan yang kita tanggung selama ini. Badan yang ibu hias dengan make up yang mahal. Wajah yang dibedakin setiap saat. Bibir yang dipakaikan gincu sehingga merah merona. Mata yang dipakaikan shadow sehingga kelihatan begitu cemerlang. Kuping yang dihiaskan dengan anting. Leher yang dihias dengan kalung. Bahkan kaki dihiasi dengan gelang kaki. Bahkan rambut selalu dipakaikan sampo termahal. Badan ditutupi dengan baju yang luar biasa indah. Bahkan tas berlomba-lomba ada di kulit buaya. Bahkan sepatu berlomba-lomba ingin bermerek dan luar biasa harganya. Bahkan kebanggaan jam tangan yang Masya Allah patut dibanggakan dalam ukuran manusia. Tapi suatu saat badan yang ibu hias, yang dimodali ratusan juta sekalipun akan dicabik-cabik oleh belatung dan cacing tanah. Dirampas. Makanya orang kalau meninggal tuh pas dikubur, ibu 3 hari ke sana lagi. Dengerin itu pasti bunyi, boom. Kenapa? Karena tubuh kita ini menggelembung, isinya gas, kemudian pecah. Disitulah cacing, belatung berpesta pora di antara tubuh kita. Disisakan kita tulang belulang. Kalau memang suatu saat kita jadi tulang belulang, buat apa kita menghias badan? Kan cantik mah ada batasnya. Dulu nenek-nenek sini misalnya enak dilihat. Dulu ya. Tapi sekarang kan dirinya sendiri enak melihatnya. Betul tidak? Iya kan? Dulu kita jadi bunga desa, sekarang sudah mirip bunga pasir. Dulu kita ngaca serasa indah, tapi sekarang serasa kaku. Dulu kulit kita kencang, sekarang berangsur-angsur sudah mulai tidak kelihatan. Betul tidak? Dulu lesung pipitnya 2 kanan kiri, sekarang sampai di leher lesung pipit semua. Artinya sudah mulai berkerut. Dulu kita kuat, sekarang kita lemah. Dulu kita hidup, sekarang kita ada dalam sebuah tabir gelap kematian. Dicabik-cabik sama cacing dan belatung tanah. Jadi hayu jangan banyak berhias. Sebab hiasan kita akan hilang. Saya pernah membaca satu artikel. Ada jam tangan yang termahal harganya. Alexander Diamond apa saya agak lupa. Harga jam tangannya hampir 700 miliar. 700 miliar harganya karena dari diamond semua. Pertanyaannya, apakah jam tangan yang mahal tersebut mampu mengundurkan dan mematok waktu atau memberhentikan waktu? Apakah jam tangan yang mahal itu mampu menolak kematian? Atau jam tangan yang mahal itu memudahkan kita kembali? Atau jam tangan yang mudah itu memberhentikan waktu sehingga kita tidak merasa tua dan lain sebagainya. Ternyata yang mahal bukan jam tangannya. Sebab jam tangan mah cuman gaya hidup dan hiasan. Tapi yang paling penting tujuan hidup adalah menghargai waktu dalam kehidupan. Wal asri innal insana lafi. Manusia sesungguhnya dalam keadaan rugi siapapun orangnya. Sebab kenapa? Sebab waktu itu bagaikan sayatan pedang. Sedikit saja kita lengah, maka habis dicabik-cabik oleh waktu yang berjalan. Yuk hargai waktu. Waktunya sholat, kita sholat Allah perintahkan. Tapi waktunya bekerja, kita bekerja. Orang sholat terus nggak kerja-kerja, salah. Tapi orang kerja terus tapi nggak sholat-sholat, ini juga serba sah. Bahkan mungkin lebih sah. Waktunya kita ke Allah, fokuskan diri kita Allah. Ibadah kepada Allah. Tapi waktunya urusan dunia, hayo kita cari dunia untuk menafkahi anak dan istri di rumah. Sholat ibadah, cari nafkah pun ibadah. Ini jangan mentang-mentang, saya mah pokoknya ke Allah aja. Dari subuh ketemu subuh lagi suami ibu. Sholat aja nggak berhenti-berhenti. Kira-kira ibu kesel apa tidak? Iya, karena dari sholat belum tentu beras turun dari langit, betul. Atau dari doa belum tentu uang 1 karung jatuh ke pangkuan ibu-ibu. Tetap berdoa ini adalah senjata silahul mukmin. Senjatanya orang-orang mukmin adalah berdoa. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena apa? Karena doa inilah yang mampu menunjang kita sebagai motivasi kehidupan. Tapi intisarinya berdoa jalan, berjuang pun jalan. Berdoa diusahakan, kemudian bekerja sebagai badan usaha. Kalau doa dengan usaha bergabung jadi satu, insya Allah yang namanya hidup tidak bakal keteteran, yang namanya hidup tidak bakal menjadi orang-orang yang bodoh dan hidup dalam kemiskinan. Sebab kenapa? Sebab kita berkah dari doa, kaya dari usaha. Doa dan usaha ini adalah satu perpaduan yang cantik.
Supaya apa? Supaya manusia tetap ikhtiar kepada Allah, tapi tidak lupa ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, yantahibul malakul maut ruhahu. Jadi hati-hati, jangan sombong dengan badan kita hari ini, jangan sombong dengan jabatan kita hari ini, jangan sombong dengan kecantikan kita hari ini, jangan sombong dengan ketampanan kita hari ini, jangan sombong dengan kesehatan kita hari ini, jangan sombong dengan kekuatan kita hari ini. Kenapa? Yang kuat, yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, raja, hamba sahaya, pejabat, tukang ketupat, semua rata. Bakal ada waktu kapan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ikat mati ibadah. Ketika hidup di dunia, hiduplah seperti orang 1000 tahun lagi. Kemudian yantahibul warathahu malahu, hati-hati peninggalan warisan kita. Ini bakal ada hitungannya dari Allah, sebab yang kita tinggalkan adalah orang-orang yang mampu berdoa atau tidak mampu berdoa. Bagaimana kita mengajarkan mereka dengan baik. Ajarkan anak-anaknya mengenal Allah. Ajarkan anak-anaknya mengenal nabinya. Ajarkan anak-anak mengenal agama. Insya Allah, kalaupun kita sudah dipendam di dalam tanah, doa yang mengalir akan tembus menjadi sebuah cahaya. Terakhir tadi, yantahibul jismahu dudu, hati-hati dengan bangganya perhiasan yang kita pakai, hati-hati dengan baju yang mahal yang membalut tubuh kita, hati-hati dengan jilbab yang ratusan juta yang membaluti wajah kita, hati-hati dengan gincu, dengan sedo, dengan bedak yang kita pakai. Kenapa? Karena ujung-ujungnya secantik apapun manusia, suatu hari nanti akan dicabik-cabik oleh cacing dan belatung tanah. Tapi ada 3 yang paling manfaat, orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah di dalam barjahnya, yang dijauhi dari cacing dan belatung tanah. Pertama, hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Kedua, mayat para aulia, para orang-orang aulia. Kemudian para anbiya, para nabi, ini yang diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nggak jasadnya diawetkan? Baca Al-Quran, dalami maknanya, jadikan cahaya dan penyembuh serta hidayah di dalam kehidupan. Pemirsa Cahaya Hati ANTP yang dimuliakan Allah, Majelis Taklim Al-Buraq yang mudah-mudahan berbahagia. Kesimpulan yang terakhir, hidup itu cuma sekali, mati pun sekali. Maka jadikannya sekali ini dengan berkali-kali ibadah. Ingat, hidup jangan banyak pilihan, tentukan saja satu pilihan. Sebab orang yang banyak pilihan, kadang-kadang malah tidak dapat pilihan sama sekali. Tapi orang yang menentukan pilihan, satu pilihan dia tentukan, insya Allah dia dapat bonus pilihan-pilihan yang lain. Bahagiakan kehidupan dengan ibadah. Dunia sifatnya sementara, ada akhirat yang menanti, yang kita diam di sana selama-lamanya. Bagi orang-orang yang di dunia tidak perlu dengan ibadah, maka dia akan menangis menjerit ingin dikeluarkan. Karena api neraka sudah siap membakar bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang di dunianya menjadikan ibadah adalah landasan keindahan dalam kehidupan, insya Allah jembatan yang dilaluinya akan terasa indah dan dia akan duduk di singgasana surga yang diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang gemar ibadah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salatkan tubuhmu, zakatkan tubuhmu, puasakan tubuhmu, hajikan tubuhmu, tapi jangan lupa siram hatimu dari lisensi ibadah yang judulnya ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.